Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Fa'lam anna as-sarfa ummul ulum wan nahwa abuha. Fala budda an yataqaddama al-um 'ala al-ab. Li'anna al-jannata tahta aqdamil ummahat. Sebelum membahas lebih jauh tentang ilmu shorof, sangat penting untuk diperhatikan dan dipahami adalah istilah-istilah dalam membahas ilmu shorof. Yang pertama adalah tasrif, yang kedua adalah shorof, yang ketiga adalah wazan, 4 adalah mauzun, 5 saigot, 6 bina, 7 huruf ilat, 8 mutabaqah. Kalimat-kalimat yang ada itu pada dasarnya ada 2 macam. Ada kalimat yang bisa ditasrif dan ada kalimat yang tidak mungkin bisa ditasrif. Yang bisa ditasrif disebut dengan mutasarrif atau mushtaq, yakni kalimat yang bisa ditasrif secara mujarrad, yaitu bab 1 sampai bab 6 yang akan datang. Seperti khalaqa, di dalam kata-kata khalaqallahu wus ndateaken sapa Allah. Khalaqa yakhluqu khalqan. Kemudian isim jamid, jamid artinya beku atau keras, yakni kalimat yang tidak bisa ditasrif secara mujarrad. Seperti al-ardu, tidak bisa arada ya'rudu, atau makna bumi dalam kata-kata wal ardi dijadikan kata kerja wus bumi sapa wong, lagi bumi atau wong kang bumi, tidak bisa. Oleh karena itu yang isim jamid ini tidak bisa ditasrif secara mujarrad, tetapi dalam mazid itu nanti akan diterangkan lebih jauh di dalam isim atau di dalam bab mazid. Yang kedua, pembahasannya adalah tasrif. Tasrif adalah perpindahan suatu kalimat dari suatu bentuk atau satu bentuk kepada bentuk lain yang berbeda-beda dengan cara menambah huruf atau merubah harokatnya untuk mengendaki makna yang sesuai. Karena tidak mungkin satu kata diucapkan dengan beberapa situasi dan kondisi. Tentunya harus dirubah. Dalam bahasa kita pun sama. Contoh seperti nasoro maknanya nulung. Kalau dibaca nasrun, pitulungan. Kalau dibaca nasirun, menjadi wong kang nulung. Perubahan nasoro menjadi nasrun, ini disebut dengan tasrif. Shorof. Shorof adalah ilmu yang membahas tentang tasrif atau perubahan kalimat. Jadi kalau ilmunya disebut ilmu shorof, yang dibahas namanya tasrif. Wazan. Wazan adalah kalimat yang menjadi timbangan bagi kalimat lain dalam bacaannya. Sedangkan kalimat lain yang bacaannya disamakan dengan wazan disebut mauzun. Contoh wazan dan mauzun seperti fa'ala yaf'ulu fa'lan, ini adalah wazan. Setiap bab di dalam tasrif selalu didahului oleh fa'ala yaf'ulu fa'lan, fa'ain dan lam dan seterusnya. Inilah yang disebut dengan wazan. Kemudian di bawahnya ditulis nasara yansuru naslon. Nasra ini namanya mauzun. Wazan, timbangan, mauzun yang ditimbang. Jadi kalimat-kalimat ini dibaca sesuai dengan timbangannya. Yakni fathah disamakan dengan fathah, kasrah disamakan dengan kasrah, dhammah disamakan dengan dhammah, dan sukun disamakan dengan sukun. Istilah perbandingan huruf, kita harus mengetahui mana fa' fi'il, mana ain fi'il, dan mana lam fi'il. Fa'ala yaf'ulu adalah terdiri dari 3 huruf asal. Nah, huruf asal itu
Yang pertama yaitu fa disebut fa fi'il. Yang kedua adalah ain disebut ain fi'il. Yang ketiga adalah lam disebut lam fi'il. Kemudian berubah menjadi yaf'ulu tetap fa fi'ilnya, sedangkan ya-nya adalah tambahan. Dan maf'ulun ada tambahan mim dan wawu, namun tetap huruf asalnya tidak mengalami perubahan. Kemudian dakhala yadkhulu madkhulun. Dakhala disamakan dengan fa'ala wazannya, maka dalnya tepatnya pada fa disebut fa fi'il. Kha-nya tepatnya pada ain disebut ain fi'il. Lamnya tepatnya pada lam fi'il disebut lam fi'il. Demikian juga dengan yadkhulu. Dal fa fi'il, kha ain fi'il, lam fi'il, dan madkhulun. Kemudian bina. Bina adalah kalimat ditinjau dari segi huruf, tata letaknya, harokat, dan matinya. Dan bina inilah sangat penting untuk menentukan bacaan kalimat. Dan perubahan-perubahan huruf di dalam kalimat, baik itu mengganti maupun memindah harokat. Macam-macam bina. Yang pertama bina soheh. Yang kedua adalah bina mudha'af. Yang ketiga adalah bina misal. 4 bina ajwaf. 5 bina nakis. 6 bina lafif. Dan 7 bina mahmus. Sebelum kita masuk di dalam bab bina, harus mengetahui lebih dahulu huruf ilat. Ada 3 macam. Huruf ilat artinya penyakit. Artinya setiap kalimat yang terdapat 3 huruf ilat wawu alif ya di sini, seakan-akan kalimat itu adalah terdapat penyakit. Sehingga selalu mengalami perubahan dan pergantian huruf. Bina soheh yang pertama. Bina soheh adalah kalimat yang huruf asalnya tidak terdapat huruf ilat, wawu alif ya, tasydid dan hamzah. Contoh seperti doroba. Dot, ro, dan ba. Dotnya fa fi'il, ro-nya ain fi'il, ba-nya lam fi'il. Jadi bina soheh adalah kalimat yang huruf asalnya fa fi'il, ain fi'il, dan lam fi'ilnya selamat dari huruf ilat, tasydid, dan hamzah. Lalu bagaimana dengan yadribu ada ya-nya, doribun ada alifnya, madrubun ada wawunya? Apakah ini huruf ilat? Tidak. Karena yadribu ya-nya adalah bukan huruf asli. Demikian juga dengan doribun adalah huruf tambahan. Demikian juga dengan madrubun. Oleh karena itu yadribu tidak bisa dikatakan huruf ilat, doribun maupun madrubun. Kemudian contoh-contoh bina. Bina soheh contohnya seperti nasoro. Bina mudha'af seperti madda. Mudha'af adalah double. Artinya bina mudha'af adalah setiap kalimat yang ain fi'il dan lam fi'ilnya berupa huruf yang sejenis. Sekali lagi, bina mudha'af adalah kalimat yang ain fi'il dan lam fi'ilnya berupa huruf yang sejenis. Yang demikian adalah apabila kalimat tersebut terdiri dari fi'il sulasi mujarrad. Sedangkan dari fi'il rubai nanti akan dijelaskan di belakang dalam bab rubai. Sedangkan bina misal adalah tiap-tiap kalimat yang fa fi'ilnya berupa huruf ilat. Apabila berupa wawu, maka disebut bina misal wawi. Seperti wa'ada. Wa'ada. Apabila berupa huruf iya, maka disebut bina misal ya'i. Seperti yasaro. Selanjutnya bina ajwaf.
Bina ajwaf adalah kalimat yang ain fiilnya terdapat atau berupa huruf ilat. Dan pada umumnya ain fiil ini adalah tertulis alif. Yang asalnya ada kalanya dari ya, ada kalanya dari wawu. Caranya mengetahui bahwa alif ini adalah dari wawu atau dari ya adalah melihat masdar ghairu mimnya, yakni kalimat yang urutan ketiga di dalam tasrif. Contoh yang bina ajwaf wawi adalah sona. Asalnya sowana, wawu diganti dengan alif karena wawu berharokat jatuh setelahnya fathah menjadi sona. Contoh bina ajwaf ya'i adalah saro. Asalnya sayaro. Ya juga diganti dengan alif karena berharokat jatuh setelahnya fathah. Demikian juga dengan kalimat-kalimat yang lain yang sama dengan saro dan sona. Bina nakis. Bina nakis adalah tiap-tiap kalimat yang lam fiilnya berupa huruf ilat. Apabila berupa wawu, maka disebut bina nakis wawi. Contoh seperti ghoza, laki-laki wawunya ditulis dengan alif karena memang berharokat dan jatuh setelahnya fathah, maka jadilah ghoza. Kalau berupa ya disebut bina nakis ya'i, seperti saroya. Ya diganti dengan alif karena berharokat dan jatuh setelahnya fathah, maka menjadi saro. Ditulis dengan alif layyinah atau alif bengkok karena memang perubahan dari ya. Untuk mengetahui bahwa alif-alif ini berasal dari ya atau wawu, laki-laki dilihat pada masdarnya. Bina lafif. Lafif artinya berkumpul, yakni kalimat yang terdapat dua huruf ilat. Apabila dua huruf ilat tersebut bersama, seperti syawa, asalnya syawaya, maka disebut bina lafif makrun, artinya makrun bersama. Apabila berpisah, seperti waqo, dipisah oleh qaf, yang asalnya adalah waqoya, maka disebut bina lafif mafruq. Mafruq artinya pisah. Kemudian bina mahmus. Mahmus artinya kalimat yang dimasuki hamzah. Artinya, bina mahmus adalah tiap-tiap kalimat yang fa fiilnya atau ain fiilnya atau lam fiilnya berupa hamzah. Apabila yang berupa hamzah itu fa fiil, maka disebut mahmus fa, seperti amala. Apabila yang berupa hamzah itu adalah ain fiil, maka disebut mahmus ain, seperti sa'ala. Dan apabila yang berupa hamzah itu adalah lam fiil, maka disebut mahmus lam, seperti baro'ah. Segot. Segot adalah bentuk kalimat ditinjau dari segi makna. Segot terdiri dari 11 macam. 1. Fi'il madhi. Jadi segot ini adalah menunjukkan makna. Makna itu ditentukan berdasarkan segotnya. Seperti 1 fi'il madhi. Kalimat yang menunjukkan arti pekerjaan yang waktunya sudah lewat. Tambahan maknanya ini adalah wus atau terjemahannya telah. Contoh seperti fa'ala. Wazan fa'ala contohnya adalah nasoro. Wus nulung sopo wong telah menolong. Nasoro wazannya adalah fa'ala, segotnya adalah fi'il madhi, maknanya wus nulung sopo wong. Yang demikian itu coba kamu baca berulang-ulang sampai hafal. Selanjutnya, segot yang kedua adalah fi'il mudhari'. Kalimat yang menunjukkan arti pekerjaan yang waktunya sudah. Maaf, ini ada kesalahan. Kalimat yang menunjukkan arti pekerjaan yang waktunya akan atau sedang dihadapi. Jadi kalau sudah dihadapi namanya madhi, tapi kalau akan atau sedang dihadapi namanya fi'il mudhari'. Tambahan maknanya adalah bakal atau lagi, sedang atau akan dalam bahasa Indonesianya. Contoh seperti yansuru. Yansuru wazannya yaf'ulu. Segotnya adalah fi'il mudhari'.
maknanya lagi atau bakal nulung sapa wong. 3. Sigot masdar ghairu mim. Dari kata-kata masdar ghairu mim tanpa mim. Yakni kalimat yang menunjukkan arti pekerjaan yang sudah dijadikan kata benda. Artinya tidak disertai waktu. Namun maknanya menurut kecocokan atau disesuaikan dengan tuntutan susunan. Yang paling banyak adalah menggunakan makna pe dan an atau ke dan an. Contohnya nasron. Nasrun, nasrin, nasron sama saja. Wazannya fa'lan. Sigotnya adalah masdar ghairu mim. Maknanya pitulungan atau pertolongan. Namun ada kalimat lain yang tidak pantas diberikan pe dan an. Oleh karena itu disesuaikan dengan susunan bagaimana kalimat itu menjadi sebuah kata benda walaupun kata kerja yang tidak disertai dengan waktu. Masdar mim yang keempat adalah kalimat yang menunjukkan arti pekerjaan yang sudah dijadikan kata benda. Tidak disertai dengan waktu. Ini sama dengan masdar ghairu mim, hanya saja perbedaannya kalau masdar mim ditambahi mim di awalnya. Terkadang maknanya menjadi pe dan an atau ke dan an. Contohnya mansoron. Wazannya maf'alan, sigotnya masdar mim, maknanya pitulungan atau pertolongan. Yang kelima, sigot isim fa'il. Kalimat yang menunjukkan arti orang yang melakukan pekerjaan atau yang sering disebut dengan subjek. Tambahan maknanya adalah wong kang atau barang kang. Jadi melihat kalimat atau melihat bentuk kalimatnya, kalau memang yang mengerjakan itu adalah manusia, maka dibunyikan wong kang. Kalau yang terjadi adalah benda, maka maknanya adalah barang kang. Jadi isim fa'il cirinya harus ada kata kang karena memang isim fa'il itu adalah termasuk isim sifat. Wazan yang umum di dalam isim fa'il adalah nasirun. Nasirun wazannya fa'ilun, sigotnya adalah masdar. Sigotnya adalah isim fa'il. Maknanya wong kang nulung, orang yang menolong. Sigot yang keenam adalah isim maf'ul. Adalah kalimat yang menunjukkan arti perkara yang dikerjakan atau objek. Tambahan maknanya wong kang den, perkara kang den. Jadi kalau isim fa'il tadi wong kang, perkara kang, isim maf'ul ditambah den. Isim maf'ul ditambah den. Yang di atau yang ter. Contoh. Mansurun wazannya maf'ulun. Sigotnya isim maf'ul. Maknanya wong kang den tulung. Makna asli tulung kemudian ditambah wong kang den. Den di sinilah yang penting untuk diperhatikan karena itu ciri khas isim maf'ul. Fi'il amar adalah kalimat yang menunjukkan arti perintah. Contoh, unsur wazannya uf'ul. Sigotnya fi'il amar. Maknane nulungo siro. 8. Sigotnya adalah fi'il madhi. Fi'il nahi. Adalah kalimat yang menunjukkan arti larangan. Karena itu ditambahkan huruf nahi, yaitu la yang bermakna ojo. Contoh la tansur, wazannya la taf'ul. Sigotnya fi'il nahi, maknane ojo nulung siro. Jangan menolong. Ada banyak la, namun yang paling
diperhatikan adalah bagaimana perbedaan la yang maknanya ojo dan la yang maknanya ora. La ojo, la yang punya makna ojo dinamakan la nahi. Ciri-cirinya adalah khusus masuk pada fi'il mudhari' yang diawali ta dan akhirnya dibaca jazm. Contohnya seperti la tadrib, maknanya ojo mukul siro. Sedangkan la ora, la yang bermakna ora dinamakan la nafi. Ciri-cirinya adalah bisa masuk pada kalimat fi'il dan isim. Contoh la tadribu. Dibaca dhammah tetap, jadi la di sini tidak ada reaksinya sama sekali, tidak beramal sama sekali, tapi dibaca la tadribu ora mukul siro. Jadi kalau la tadrib ojo mukul siro, tapi kalau la tadribu ora mukul siro, tidak bermakna mencegah. Yang masuk kepada isim, contohnya la haula wala quwata illa billah. 9 dan yang ke-10 syarat isim zaman dan isim makan. Zaman artinya waktu, makan artinya tempat. Yakni kalimat yang menunjukkan arti waktu atau tempat terjadinya pekerjaan. Tambahan maknanya adalah waktu atau panggonane. Contoh mansorun. Biasanya diulang 2 kali mansorun, mansorun. Wazannya adalah maf'alun. Syaratnya adalah isim zaman atau makan. Maknanya waktu atau panggonane nulung. Terakhir 11 adalah isim alat. Isim alat adalah kalimat yang menunjukkan arti alat dari suatu perbuatan. Tambahan maknanya adalah alate. Namun isim alat ini terkadang tidak ada di dalam bab mujarrad dan seluruh bab mazid karena memang tidak dibutuhkan alat dari pekerjaan itu. Contoh min sorun, wazannya mif'alun, syaratnya isim alat, maknanya alate nulung. Bab fi'il sulasi mujarrad. Bab fi'il sulasi mujarrad adalah kalimat dengan 3 huruf asal tanpa ada tambahan di dalam fi'il madhi. Maksudnya tambahan di sini adalah tambahan yang mengakibatkan kalimat itu menjadi berbeda artinya atau berbeda maksudnya. 1. Fa'ala yaf'ulu. Ainnya dibaca fathah dalam fi'il madhi dan dibaca dhammah di dalam fi'il mudhari'. 2. Fa'ala yaf'ilu. 3. Fa'ala yaf'alu. 4. Fa'ila yaf'alu. 5. Fa'ula yaf'ulu. 6. Fa'ila yaf'ilu. Ini ada kesalahan urutan, salah ketik. Fa'ila yaf'ilu. Untuk memudahkan, bab 1, bab 2, bab 3 sampai bab 6 adalah ada nazam berikut ini untuk mengingat harokatnya ain fi'il dalam fi'il madhi dan fi'il mudhari'. Fathu dhammin, fathu kasrin, fathatani, kasru fathin, dhammu dhammin, kasrotani, fathu fathin, fa'ala yaf'ulu, fathu kasrin, fa'ala yaf'ilu, fathatani, fa'ala yaf'alu, kasru fathin, fa'ila yaf'alu, dhammu dhammin, fa'ula yaf'ulu, kasrotani, fa'ila yaf'ilu.